itu sebetulnya dulu namanya bukan Desa Pujotirto dan bukan Dusun Kalipuru. Itu namanya dulu adalah Dusun Adiluwih, di mana Dusun Adiluwih ini kontribusi kepada Mataram waktu itu dalam Desa Pujotirto merupakan desa paling ujung kota Kebumen. Desa Pujotirto utara sedangkan perbatasan sebelah timur berbatasan dengan Kali Putih dan Desa Wonokromo, sedangkan perbatasan sebelah selatan berbatasan dengan Kali Rancang dan Krakal. Perbatasan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bluffon. Jarak tempuh dari kota Kabupaten Kebumen adalah 19 km. Terima kasih Mas Amin atas kehadirannya. Apa yang dijadikan program dengan insyaallah sesuai kemampuan kami akan kami sampaikan informasi meskipun itu sangat minim karena memang pengetahuan dan juga sejarah yang kami ketahui, terutama untuk tahun dan pastinya waktu kami pun tidak bisa menyampaikan secara pasti. Itu adalah merupakan satu cerita riwayat yang kami dengar dari pendahulu, yaitu para sepuh yang sekarang sudah meninggal banyak. Pertama, untuk sejarah singkat untuk Pujotirto. Pujotirto itu sebetulnya adalah nama setelah tergabungnya ada beberapa dusun, Mas. Dusun Kalipuru, Wetan dan Kulon, Kaliurang, Era Gemiwang, dan Gemiwang. Sebelum sampai ke situ, mungkin perlu saya sampaikan dulu awalnya. Kalau wilayah untuk Dukuk Kalipuru, yaitu Kalipuru Wetan dan Kulon, itu sebetulnya dulu namanya bukan Desa Pujotirto dan bukan Dusun Kalipuru. Itu namanya dulu adalah Dusun Adiluwih, di mana Dusun Adiluwih ini kontribusi kepada Mataram waktu itu dalam waktu perjuangan merebut kemerdekaan ini sangat tinggi, karena pendahulu yang ada di sini, tokoh-tokoh yang ada di sini adalah merupakan tokoh pejuang waktu itu untuk merebut kemerdekaan, karena memang terdesak oleh penjajah waktu itu. Terus para tokoh pejuang itu menyebar mencari tempat tersendiri. Makanya sampai ada yang masuk ke daerah Adiluwih ini. Satu diantaranya adalah Mbah Kiai Godek, Mbah Kiai Timbel, Mbah Mesigit. Itu salah satunya tokoh yang saya sampaikan. Nama-nama itu adalah nama samaran sebetulnya, dan sampai sekarang pun belum terungkap nama yang sebenarnya. Nama Mbah Godek karena memang kondisi badan tubuhnya itu kekar dan mempunyai jambang, ya. Kalau orang Jawa ngomong godek, ya. Nah, itu.
Kalau Mbah Timbel konon mempunyai satu keistimewaan atau kelebihan, dia seorang prajurit kalau ditembak dengan timah itu meleleh, konon ceritanya seperti itu. Jadi disebut Kiai Timbel. Kalau Mbah Mesigit itu karena orangnya ganteng, orangnya bagus, gagah. Nah, itu disebut Mbah Mesigit, yang akhirnya menurunkan keturunan di wilayah Kalipuru ini kebanyakan dan dimakamkan di sini pula. Nah, berjalannya waktu terus nama Adiluwih waktu itu adalah kebetulan dari Bupati Arumbinang, Kabupaten Kebumen, itu masih zaman keras Belanda, itu ngungsi ke sini, ke Kalipuru, ke Adiluwih. Nah, waktu itu kebetulan ada seorang ahli geologi. Setelah ada yang datang kemari menemukan tanah kalau menurut bahasanya, dari bahasa ilmu geologi itu adalah tanah puru, orang sini mengatakan seperti itu. Ini kan puru. Nah, dapatnya di mana? Di pinggir sungai. Maka waktu di lab sana ditanya ini dapatnya dari mana, dia lupa dengan namanya Adiluwih. Maka dia hanya menyampaikan, saya mendapatkan ini di salah satu desa, saya lupa namanya, tapi itu di pinggir sungai, pinggir kali. Ini namanya apa? Tanah puru. Oh ya wes, jenenge Kalipuru. Itu jarahnya kayak gitu. Nah, Kalipuru mempunyai kepala desa tersendiri. Dusun Kaliurang juga punya desa tersendiri, kepala desa tersendiri. Namanya Mbah Suragati. Tapi untuk Kaliurang di sana warganya banyak yang tidak kerasan, tidak betah, karena di sana adalah ada ancaman harimau. Dulu masih banyak harimau. Rumahnya masih jarang, tapi ancaman harimau ada. Akhirnya masyarakatnya bubar, tinggal berapa kepala keluarga. Akhirnya dari Mbah Suragati yang dari Kaliurang itu berembuk dengan kepala desa yang ada di sini, yaitu Mbah Mesigit waktu itu. Mbah Metinggi. Mbah Metinggi itu adalah anaknya Mbah Mesigit. Ya. Nah, Mbah Metinggi itu disebut Metinggi karena sebagai pemimpin di desa waktu itu bukan kepala desa, bukan lurah, tapi petinggi, makanya disebutnya Mbah Metinggi. Nah, itulah rembukan Mbah Metinggi dengan si Mbah Suragati. Setelah berembuk di situ, intinya karena Kaliurang itu lebih tua dan Mbah Metinggi di sini, ya sudah monggo diatur aja dulu dengan panjenengan.